siapa sih yang nggak mau? Semua orang juga saya yakin kalau pelatih yang baru juga mau. Tapi asalkan pelatih yang baru juga kualitasnya harus di atas Sintayong, di atas Patrick Kluivert. Kalau misalnya seandainya di bawah mereka, ya buat apa juga? Mendingan Alex Pastoor aja sudah jelas. Guys, kali ini ketemu lagi di Kata Rensu episode kedua. Seperti yang udah sama-sama kita lihat dan juga kita tonton semuanya, perjalanan dari tim nasional Indonesia, tim nasional Garuda harus terhenti tentunya di ronde keempat di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini membuat langkah dan mimpi dari rakyat Indonesia menyaksikan tentunya tim kebesaran, tim kebanggaan, timnas Garuda untuk berlaga di Piala Dunia akan bermain nanti di Amerika Serikat, di Meksiko dan juga Kanada sudah dipastikan pupus. Banyak hal yang menjadi pembicaraan dari hasil kegagalan yang sudah terjadi. Kalau saya melihatnya, kita akan melihat ke depan. Udah nggak zamannya lagi kita akan melihat ke belakang karena itu menjadi setback. Sekarang waktunya untuk move on dan juga kita melihat dengan kondisi yang ada dan ke depannya akan seperti apa. Jadi gini, untuk kejadian yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia hingga akhirnya kita gagal, pasti itu adalah membuat semuanya kecewa. Dan ketika semuanya kecewa, pasti semuanya menyalahkan lah. Menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan A, B, C, D, semuanya. Saling menyalahkan. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi dari locker room setelah Indonesia menderita kekalahan dari Arab Saudi. Dan juga ketika Indonesia mengalami kekalahan dari Irak. Bisa dibayangkan seperti apa. Kalau memang di situ ada CCTV, Anda akan bisa lihat ya situasi panas yang terjadi di sana. Karena ketika kalah, itu kondisinya akan jadi dua hal. Yang pertama adalah diam seribu bahasa, sunyi, tidak ada gambaran, tidak ada suara apapun juga tentunya di dalam locker room. Atau yang kedua, menjadi panas. Menjadi saling serang, saling menyalahkan, kalau ini, kalau itu, dan segala macam. Dan kita tidak tahu dengan apa yang terjadi. Tapi, dari semua hal yang terjadi seperti itu, tentunya kita juga sudah harus tahu bahwa banyak sekali memang yang terjadi dalam kekurangan-kekurangan dari tim nasional Garuda. Nah, dengan kondisi yang ada dan akhirnya sekarang kita gagal, pasti sudah harus ada yang bertanggung jawab. Di beberapa waktu yang lalu saya sempat mengatakan bahwa ketika Patrick Kluivert datang dan juga memberikan sebuah mungkin adalah sentuhan yang berbeda di tim nasional, saya rasa itulah sesuatu hal yang memang harus kita hargain dan juga harus kita dukung apapun kondisinya. Karena ya dia datang untuk membawa timnas Garuda ini maju ke Piala Dunia. Dan kita harus memberikan dukungannya. Dan sekarang kita sudah kasih kesempatan dan juga sudah memberikan dukungannya untuk bisa tampil di ronde ketiga dan juga ronde keempat. Dan hasilnya adalah sekarang gagal. Nah, gagal ini adalah hal yang apa? Karena kalau kita bisa melihat, kita juga harus melihatnya secara objektif dan dengan mungkin adalah dari cover both side ya. Jangan juga melihat bahwa ini adalah menjadi satu kesalahan dari sisi satu saja. Apa yang sudah dilakukannya saya rasa juga sebenarnya sudah cukup baik, di mana dia juga berhasil membawa kemenangan dan akhirnya membawa kita lolos ke ronde keempat. Ini salah satu hal yang cukup terjauh yang bisa kita dapatkan dari perjuangan dari timnas Garuda. Tapi ternyata memang kita gagal. Nah, ini dia. Masalah gagal ini kenapa? Kalau misalnya kita bicara soal kegagalan yang terjadi, karena memang jelas para pemain Indonesia ini ada beberapa pemain yang grade A, ada juga beberapa pemain yang grade B. Bahkan pemain yang grade A itu adalah pemain yang bermain di kompetisi terbaik di Eropa. Ada yang bermain di Liga Belanda, ada juga yang bermain di Liga Jerman, ada yang bermain di Liga Italia, dan juga tentunya ada yang bermain di Liga Prancis. Tapi harus diingat bahwa para pemain ini belum boleh dikatakan belum bisa tampil maksimal secara tim karena mereka kan juga baru bergabung bersama. Kalau kita hitung mungkin dalam beberapa tahun terakhir. Jadi chemistry dari mereka pun juga mungkin masih belum bisa bagus dibandingkan dengan para pemain atau negara-negara lain yang secara mungkin ya market value-nya di bawah kita, tapi mereka sudah bermain secara tim itu sudah cukup lama. Dan dalam sebuah pertandingan sepak bola, kadang teamwork itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan kualitas pemain individu yang bagus-bagus. Pemain individu yang bagus-bagus itu jelas menjadi sebuah keuntungan, menjadi pembeda dalam situasi deadlock. Tapi secara teamwork, pemain-pemain yang ada apabila mereka satu suara, chemistry-nya bagus itu jauh lebih berbahaya dibandingkan satu tim yang hanya mengandalkan satu pemain saja. Nah, ketika misalnya Patrick Kluivert mengatakan bahwa ada kondisi bahwa waktu tidak panjang melakukan hal ini, nah untuk kondisi yang seperti ini, saya rasa kita juga harus melihat bahwa ketika dia lagi interview, lagi
mungkin ada PDKT lah untuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia, pasti kan dia udah tahu kondisinya seperti apa. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa pelatih sebelumnya lebih gampang lawan-lawannya dibandingkan Patrick Kluivert. Itu benar. Tapi kondisi yang ada sekarang yang dihadapi Patrick Kluivert, pasti kan Patrick Kluivert sudah membaca, sudah tahu bahwa ini lawan-lawannya akan lebih berat, persiapannya pun juga akan lebih pendek. Apalagi Indonesia punya sedikit permasalahan yang sedikit berbeda dengan tim-tim lain, adalah banyak pemain-pemain andalan ini bermain di luar kompetisi Eropa, sementara Indonesia testingnya tuh ada di Indonesia dan mainnya di Asia. Sehingga tentunya adalah butuh jam terbang, atau bukan jam terbang, tapi penerbangan yang lebih panjang dibandingkan dengan ketika mereka bermain di Eropa. Nah, itu menjadi sebuah handicap, sebuah kendala yang memang harus diselesaikan. Dan semua itu pasti udah diketahuin lah, nggak mungkin itu nggak diketahuin. Tapi ternyata akhirnya kan gagal. Nah, dengan kondisi yang gagal seperti ini, kalau saya melihatnya adalah, ini adalah bagaimana trust dari publik. Jadi kalau misalnya seandainya gagal, tim bermain sesuai dengan mungkin adalah harapan ya. Kita juga bukan kemauan loh, harapan dari publik. Kan publik itu kan hanya mau adalah tim tuh main dengan ngotot, berjuang, main bagus, segala macam seperti itu. Kalah itu biasanya bisa dimaklumin. Tapi ternyata banyak orang yang menganggap bahwa permainan yang ditampilkan oleh timnas Garuda ini kurang enak. Nah, itu yang menjadi sebuah kendala yang akhirnya membuat trust ya publik terhadap Patrick Kluivert ini sangat-sangat menurun. Dan menurut saya dengan kondisi yang seperti sekarang, dengan kegagalan yang ada, sangat gentle kalau Patrick Kluivert memang harus memilih untuk mundur. Karena menurut saya apabila dia meneruskan lagi, kondisinya juga sudah akan sulit. Mengapa saya bilang sulit? Karena kepercayaan dari publik itu sudah sangat-sangat rendah. Dan itu sangat berbahaya tentunya bagi dirinya sendiri. Karena kalau udah kondisi seperti itu, apapun yang dia lakukan, kondisi apapun juga yang dia mungkin adalah untuk membuat tim nasional Indonesia ini maju, mungkin adalah membuat tim nasional ini bisa lebih tinggi lagi standarnya, pasti sudah akan dianggap tidak baik sama publik. Nah, ini yang memang harus kondisinya seperti ini. Dan kalau kita bicara soal, biarin saja biar PSSI yang mengambil keputusan. Kalau saya ngeliatnya adalah angle-nya gini, lebih baik, lebih terhormat kalau Patrick Kluivert mengundurkan diri dan menyerahkan semuanya, atau mungkin ya menyerahkan semuanya kepada PSSI, kepada federasi, bahwa ya merasa sudah gagal. Dan itu menjadi sebuah gentle dari seorang pelatih, karena biasanya memang ya untuk bertanggung jawab terhadap suatu kondisi itu memang nggak semua orang bisa melakukannya. Dan saya yakin Patrick Kluivert ini seorang yang gentle dan dia pasti akan melakukan hal itu untuk bisa, ya itu tadi, karena ketika menang ya harus terima, itu privilege menjadi pelatih kepala, dipuja-puji. Tapi ketika kalah ya memang itulah sebuah tanggung jawab, ya memang harus bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Ketika ditanya bahwa ini kondisinya tidak sempurna, ada kekurangan ini, ya timnya gini, ya itu udah nggak bisa, udah nggak ada lagi kondisi-kondisi yang seperti itu yang membuat para pelatih excuse dengan kondisi yang ada. Jadi dia harus menyerahkan semuanya kepada PSSI biar federasi menentukan. Yang jelas dia sudah merasa gagal dan bertanggung jawab dengan kondisi yang ada dan tidak bisa ya memberikan sesuatu yang terbaik buat tim nasional Indonesia dan juga buat Indonesia sendiri dan juga untuk rakyat Indonesia. Nah, berbicara tentang kondisi, kalau misal Patrick Kluivert mundur, siapa menggantinya? Apakah harus dengan pengganti yang pelatih yang lama? Kalau saya sih ngeliatnya kita harus bergerak maju. Dan tadi saya bilang bahwa kita sekarang udah ngeliatnya ke depan, sudah bukan lagi ngeliatnya ke belakang lagi. Dengan kondisi yang lama, pelatih yang lama, dengan pergantian suksesinya yang kurang smooth, tentunya masih sangat ya beresiko lah. Kalau saya sebenarnya kalau melihat dengan kondisi yang ada saat ini, apabila memang Patrick Kluivert tidak bisa melanjutkan kondisinya, yang paling cocok untuk menggantikannya ya udah asistennya Alex Pastoor. Secara CV, secara jam terbang, secara kemampuan yang menangani sebuah tim, Alex Pastoor tentunya lebih terbukti ketika dia berhasil membawa tim promosi dari Eerste menuju ke Eredivisie. Dan juga cara dia untuk melakukan pendekatan, cara dia untuk mencari formula yang tepat untuk tim nasional Indonesia dengan karakter dan juga ya materi pemain yang dipunyai oleh Indonesia, saya rasa Alex Pastoor yang paling tepat. Ya pendampingnya bisa Daniel Lezat atau siapapun juga dengan kondisi yang ada seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau juga harus mengganti dengan pelatih yang lama juga saya rasa juga sulit juga gitu loh. Bukan yang nggak mungkin, tapi juga sulit juga. Untuk mencari pelatih yang lebih baru, ya siapa sih yang nggak mau? Semua orang juga saya yakin kalau pelatih yang baru juga mau. Tapi asalkan pelatih yang baru juga kualitasnya harus di atas Sintayong, di atas Patrick Kluivert.
Kalau misalnya seandainya di bawah mereka, ya buat apa juga? Mendingan Alex Pastur aja sudah jelas. Yang sudah bersama dengan tim mungkin dari 6 Januari di tahun 2025 ini. Setidaknya dia sudah tahu kondisi tim seperti apa. Dia sudah mengenal pemain-pemain yang ada. Ya, bank data dari pemain Indonesia dia udah tahu, udah kenal juga, sehingga dia bisa tahu nih pemain ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, secara teknis yang bagusnya di sini, secara non teknis dia kekurangan di sini, dan itu adalah menjadi hal yang cukup positif untuk dia meramu sebuah tim. Karena kalau misalnya seandainya kita ganti lagi sama yang kualitasnya di bawah, waduh, kita juga susah lagi. Karena target paling dekat ini kan adalah AFF di 2025 dan juga Piala Asia di 2027. Nah, itu saya rasa hal yang pengen dibuat ya untuk mendapatkan prestasi di situ. Makanya kalau misalnya kita bicara siapa sih yang nggak mau dengan pelatih baru dengan CV yang lebih mentereng, semua orang juga mau. Dan itu bagus banget kalau sampai hal itu terjadi. Tapi kalau misalnya seandainya hal itu tidak bisa terjadi, ya palingan kita juga berharap ya Alex Pastur aja. Karena menurut saya dari semua yang ada saat ini, yang paling memungkinkan untuk bisa terus melanjutkan apa yang ada di sini, saya rasa Alex Pastur. Dan secara nama, secara trust, masyarakat dan juga pecinta sepak bola di Indonesia juga setuju kalau Alex Pastur ini menjadi suksesor yang paling mungkinlah masuk di akal dengan kondisi yang ada saat ini di sepak bola Indonesia. Lagi-lagi saya berbicara di sini adalah mencari situasi yang terbaik buat tim nasional Indonesia secara objektif, secara cepat dan juga secara tepat, tanpa maksud juga dengan hal-hal lain yang sifatnya adalah mencari keuntungan untuk hal-hal yang ada. Karena menurut saya saat ini para pemain yang dimiliki oleh Indonesia ini sudah sangat baik ya. Untuk level Asia kita sangat compete sekali. Sudah sangat bisa untuk bersaing. Permasalahannya hanya satu tadi. Para pemain dari tim nasional Indonesia ini masih belum lama bermain bersama. Karena kita tahulah setiap ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4 itu kan pemainnya selalu beda-beda, selalu bertambah terus. Nah, sekarang kan kalau saya lihat dengan kondisi yang ada saat ini, tim ini nih kayaknya kemungkinan besarnya sudah 90% lah, mungkin nggak nyampe 8, udah lebih dari 80, udah hampir 90% skuadnya ini nih akan bertahan sampai 2-3 tahun yang akan datang. Nah, inilah saatnya untuk mematangkan tim ini secara teamwork. Karena secara individu tim ini sangat bagus sekali pemain-pemainnya. Kualitasnya bagus-bagus, hanya secara teamwork mereka dimatangkan lagi. Dan saya rasa 2-3 tahun lagi tim ini, terutama mungkin di Piala Asia nanti, tim ini pasti sudah jadi. Nah, tapi semuanya kan juga harus disiapin dari sekarang. Dan nanti ketika tim ini sudah bermain secara tim, sudah saling mengenal satu sama lain, ditambah juga pelatih sudah mulai tahu melengkapi dengan pemain-pemain yang sangat baik atau mungkin bersinar di kompetisi lokal di Superliga, ya tinggal ditambah-tambahin semua segala sistem buka tutup. Wah, saya rasa tim ini akan menjadi suatu tim yang sangat berbahaya dan juga bisa lah kita berharap bisa berprestasi tentunya di Asia. Apalagi kalau bicara Asia Tenggara, saya rasa ini sangat menjadi tim yang superior banget kalau main di Asia Tenggara. Hal itulah yang menurut pandangan dari Kata Rensu adalah yang bisa dilakukan untuk ya strategi mungkin adalah short term. Kalau long termnya lagi ya pasti ada, kan kita sama-sama tahu sudah ada direktur teknik yang akan memberikan sebuah mungkin adalah roadmap ya, roadmap dari perjalanan sepak bola Indonesia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin sampai 5 tahun atau mungkin 10 tahun. Itu saja yang bisa saya bahas tentunya di Kata Rensu. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya saran, punya kritikan, punya masukan juga, atau juga Anda pengen memberikan komentar tentang apa yang saya sampaikan ini, silakan drop komen Anda. Di sini kita akan berdiskusi. Sekali lagi, kita tidak mencari yang benar. Siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, nggak ada. Kita semua di sini mencari yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, untuk tim nasional Garuda. Sampai jumpa lagi di Kata Rensu.